Selamat siang semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya dengan Dr. Giovanni Indah, salah satu dokter umum di Klinik Medikal Keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya coba menjelaskan atau mengupas ya mengenai tonsilitis atau dalam bahasa awamnya adalah radang amandel. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai radang amandel, tentunya kita harus mengetahui amandel itu apa sih gitu. Amandel ini merupakan suatu jaringan yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh, khususnya pada anak-anak. Jadi kalau pada anak-anak, sistem pertahanan tubuhnya belum terbentuk sempurna, sehingga yang memegang peranan penting adalah amandel ini. Nah, amandel ini letaknya ada di mana? Amandel ini letaknya ada di bagian belakang tenggorokan. Dan dia jumlahnya satu pasang, yang ada di kanan dan di kiri. Amandel ini memang normalnya ada di sana. Nah, apa yang menjadi masalah itu ketika amandelnya mengalami peradangan atau pembengkakan atau pembesaran karena hal yang lainnya. Nah, yang kita akan bahas di kesempatan kali ini adalah peradangan amandel atau tonsilitis. Jadi untuk peradangan amandel sendiri penyebabnya yang paling sering adalah infeksi, bisa dari infeksi virus ataupun infeksi bakteri. Kalau mulai ada peradangan, biasanya pada anak-anak kita mulai muncul gejala. Yang paling sering adalah nyeri menelan atau nyeri tenggorokan. Kemudian bisa juga ada gejala batuk, demam. Anaknya mulai lemah, lesu, nggak mau makan karena sakit tenggorokannya. Kemudian mulutnya bisa juga ada bau. Kalau tidur malam kadang-kadang anaknya mendengkur atau mengorok. Sama bisa juga ada benjolan di leher. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menemukan anaknya kok ada gejala-gejala seperti ini ya, kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan sendiri di rumah itu bisa banget. Nah, anaknya harus duduk ya, posisinya duduk, terus buka mulutnya yang lebar. Lidahnya nggak usah dikeluarin, lidahnya di dalam aja. Terus ambil senter, dicek gitu, gimana amandelnya ini, amandelnya besar atau enggak gitu. Anaknya bisa disuruh tapin A, itu juga bisa. Nah, ketika amandelnya ternyata kok besar, terus gejala-gejalanya juga seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan pertama adalah harus tidurnya yang cukup. Kemudian minum air putihnya yang banyak. Hindari makan makanan yang terlalu keras gitu. Jadi makannya yang lunak-lunak aja ya. Dan yang keempat, kalau misalnya punya kayak cairan antiseptik atau larutan antiseptik itu juga boleh. Sama harus segera periksa ke dokter. Nah, terus yang seringkali menjadi pertanyaan adalah kapan sih sebenarnya amandel ini harus dioperasi gitu. Nah, untuk operasi amandel itu ada indikasi absolut sama ada indikasi relatif. Indikasi absolut adalah ketika amandel itu wajib, benar-benar wajib harus diambil. Itu terjadi ketika anaknya mengalami sleep disorder breathing atau gangguan pada saat tidur yang ditandai dengan mengorok, mendengkur gitu. Kenapa itu penting? Karena pada anak-anak yang mengalami gangguan seperti demikian, itu akan mempengaruhi pada kualitas hidupnya. Kualitas hidup secara fisik, psikis, mental, dan juga pada prestasi belajarnya. Jadi kok dikit-dikit nanti baru belajar sebentar, kok udah ngantuk, lah itu harus dicari penyebabnya apa gitu. Ya, kemudian ada juga indikasi-indikasi yang lainnya yang mungkin nanti harus dikonsultasikan lebih lanjut dengan dokter THP. Ya, mungkin sekian penjelasan dari saya untuk siang hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh banget komen di bawah ini ya. Oke, sekian. Terima kasih.